Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan ketiga kita akan belajar tentang ini kawasan hutan. Kawasan hutan. Tadi yang sudah di apa namanya dikirimkan tadi di link kan kita ada folder nih KH17 ya. Kalau kita lihat filenya ini ada 12 file. Ya 12 file ini ceritanya ini kawasan hutan di provinsi dengan kode 17 tahun 2021 dan kawasan hutan di provinsi 17 tahun 2025. Nah, sekarang ditampilkan di GIS kedua file ini, kedua file SHP ini. Caranya masih sama seperti kemarin, kita ini drag yang file SHP-nya saja. Kalau filenya banyak ya berarti kita dari type-nya ini kita ganti jadi SHP. Nah, tinggal ini kita blok, ini dikecilkan, lalu kita drag ke GIS. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti yang 2025 dia di atasnya 2021. Nih. Kalau diperhatikan ini akan ada berubah kan? Ya, ada berubah. Nah, nanti kita lihat berubahnya ini di bagian apa. Nah, sekarang untuk tahu ini kan gambarnya coklat ini kayak apa, maksudnya apa, ini informasi apa yang tersimpan di sini. Nah, kita cek dulu apakah benar SHP-nya. Kita pakai Quick Map Service lokasinya. Apa? Oh ya, gini. Warna itu nanti dia masing-masing kikis akan berbeda-beda ya. Dia secara defaultnya aja random aja warnanya. Karena random ya nggak tidak usah terlalu panik. Nanti tinggal kita atur aja simbologinya seperti kemarin. Tapi kalau nanti mau standar ya nanti kita simpan standarnya itu, kemudian standar bisa dipakai untuk SHP yang lain. Nah, ini nanti kita belajar, insya Allah belajar di sini. Nah, sekarang uh, kita lihat dulu yang 2025, kita lihat datanya kayak apa. Sebelum itu kita lihat apakah benar SHP-nya, lokasinya tepat atau enggak. Kita tampilkan Google Satelit dari sini, dari web, Quick Map Service, kemudian Google, kemudian pilih yang hybrid. Nah, kira-kira benar ya di sini ya. Ternyata dia di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Kalau kita perhatikan ini kayak berhimpit. Jadi ini ada garis-garisnya. Memang akan sedikit ada perbedaan. Itu hal yang biasa karena sumber data berbeda. Yang coklat ini dari Kementerian Kehutanan. Nah, yang ini kan kemungkinan dari data yang lain ya, ini karena dari Google ya. Kan jadi ada perbedaan ini. Itu. Mungkin teman-teman yang belum bisa menampilkan ini Google hybridnya seperti apa di yang kemarin untuk bisa menampilkan ini maka kita masuk dulu ke plugin ya. Kemarin yang pertemuan pertama kan sudah ya, cuma nggak kerekam suaranya. Ini pluginnya dari sini, manage install, tunggu sampai loading. Kemudian, oh ya satu lagi ini diusahakan koneksi internet ya, nyala ya. Karena kalau menampilkan plugin ini harus nyala internetnya. Kemudian di bagian all, ini search, ini masukkan kata kunci quick map. Nah, akan muncul ini next GIS quick map service. Kalau plugin yang dulu nggak ada next GIS-nya, cuma quick map service saja. Tapi kalau ini yang baru yang sudah diperbaiki, lebih ditingkatkan gitu, ini pluginnya ini. Kalau yang belum diinstal, nanti di sini ada tulisan install. Kalau yang sudah, ini seperti ini. Nanti tinggal diinstal aja. Kalau sudah diinstal, nanti di bagian web, di menu web sini akan muncul ini Quick Map Service. Tinggal nanti dipilih.
Jadi kalau ini ini nama-nama penyedia jasa map ya, ada Google, ada OSM dan lain sebagainya. Nanti monggo bisa dicoba-coba. Iya, WSC juga ada. Nah, gitu. Nah, selanjutnya berarti ini sudah sesuai ya. Simpulannya yang ini KH-nya sudah sesuai. Nah, sekarang kita lihat datanya. Isinya apa? Berarti kita lihat di atribut tabel. Nah, kita klik dulu yang 2025, kita klik, sudah direkam Mas. Terus kita klik atribut tabel, seperti kemarin, buka atribut tabel ada 3 cara, ada F6, klik yang icon ini, atau klik kanan, open atribut tabel. Nah, kalau kita buka, di sini ada 217 features ya. 217 feature kita kecilkan. Nah, totalnya ada 217 baris. Kalau yang 2021, kita klik dulu sini. Total ada 91. Nah, ada 91. Dari 91 jadi 217. Lalu, ini kan dari 2021 sampai 2025, berarti ada perubahan kawasan hutan. Ada perubahan kawasan hutan. Nanti kita lihat perubahannya di mana. Nah, sekarang kita mau tahu kawasan hutan itu seperti apa sih. Nah, kalau lihat datanya seperti ini, nanti masing-masing KL itu biasanya punya standar sendiri ya. Kalau di Kementerian Kehutanan, kalau kita melihat bentuk seperti ini, kolomnya ini ada object ID, norek sampai belakang, sampai sini. Ini udah tambahan ya, sampai sini sebetulnya. Sampai sini, sampai save area. Itu punya arti masing-masing. Nanti di kamus data. Tahu ini apa gitu. Jadi contoh, kalau kita melihat ini tuh apa, pengen tahu ini penjelasannya seperti apa, bisa kita masuk ke sini, bukan ini, Sigap Kemenhut. Sigap Kemenhut, masukkan di browser Sigap Kemenhut. Nah, kita buka sigap.kemenhut.go.id. Jadi mungkin kalau entitas lain itu beda ya. Belum tentu mereka juga menyiapkan kamus data seperti ini. Kemudian di bagian publikasi, nah bagian publikasi ini ada kamus data. Ya, sigap.kemenhut.go.id, terus bagian di publikasi kamus data ini diklik. Nah, di sini ada berbagai macam data-data spasial. Kemudian dikelompokkan sesuai ini ya, kategori-kategori kegiatan yang di kehutanan. Nah, untuk yang kawasan hutan itu ada di bagian pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan. Kemudian di bagian ini B1 kawasan hutan. Nah, di sini nanti ada, ini ada standarnya ya, namanya apa gitu, misalnya KWS. Jadi ini penamaan ini nanti setiap misal kita minta data kawasan hutan nanti akan diberi nama seperti ini, tinggal nanti ada tambahan periode, tanggal, bulan, tahunnya. Kemudian isinya ini description, file description-nya itu bisa ada keterangan seperti ini. Nah, ini ada informasi F-code itu apa itu. Kalau ini kok kosong ya, mungkin enggak terlalu dibutuhkan, jadi itu kosong. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada kode-kode domain. Ini ada misal ini 100.000 KSAKPA, berarti konservasi. Nah, dan lain sebagainya sampai di bawah. Nah, kalau kita bandingkan dengan data yang tadi di SAP tadi. Nah, bisa kita identifikasi ini di kode domain itu nanti akan sama di mana ya?
fungsi kawasan. Mana fungsi ada nggak? Nih, fungsi KWS. Fungsi KWS ini kodenya kan sama ini. Ini kan 100-100 ya. 100-100 ini berarti dia hutan lindung. Ini yang di atas nih. 100 ini hutan lindung. Nah sekarang kita akan menambahkan informasi supaya di sini nanti bisa kita identifikasi poligon ini maksudnya apakah hutan lindung, hutan kawasan suaka alam, atau belum terdefinisi gitu. Nah, itu caranya kita bikin tabel dulu. Ini kita bikin tabel. Kita konversi coba di Excel. Nah, ya alhamdulillah kita sudah siapkan ini ya. Excelnya di kode kawasan hutan. Nah, kira-kira seperti ini aja yang sederhana. Ada kode, ada fungsi, ini singkatan aja yang kita bikin sendiri. Supaya mudah. Kalau di Kementerian Kehutanan ini lebih besar. Oke. Kawasan hutan itu nanti akan terbagi menjadi ini, yang ini. Dari tambahan pengetahuan aja. Kawasan hutan itu akan terbagi menjadi 3 yang utama ya. Hutan konservasi, ya, konservasi, lindung, dan produksi. Nah, ini hierarkinya. Nah, konservasi ini nanti akan ada KSA, ada KPA. Jadi dibagi jadi 2. KSA KPA, satu lagi adalah taman guru. Dia menjadi tiga besar. Bukan burung, buru. NG-nya dihilangi. Ya, taman buru yang ini nih loh. Nah, ya nanti sabar. Pelan-pelan. Jadi konservasi itu ada kategori ada tiga. Nah, KSA konservasi suaka alam itu yang pertama ada namanya cagar alam yang ini. Cagar alam ada cagar alam darat ataupun laut. Lalu nanti ada namanya suaka marga satwa yang ini. SM sama SML. KPA itu ada namanya Taman Nasional. Dua ini. Kemudian ada Tahura. Ini Tahura. Dan terakhir adalah TWA. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Ya, di sini ada. Nah, udah kelihatan toh? Nah, ya, oh hijau-hijau ya udah. Pengennya apa, Pink? Nih, iya, ya kan? Nah sudah. Kalau TB aja, nggak ada. Nah, yang berikutnya lindung, ini nggak ada pembagian. Kemudian kalau produksi itu yang tinggi adalah HPT, hutan produksi terbatas. Kemudian ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Di bawah sini, ini ada nih. Nah, ini. Nah, gini aja. Biar agak berbeda. Ini ya. Nah, nanti kalau ditanya tentang kawasan hutan, nah ini penggolongan seperti ini. Nah, hierarkinya paling tinggi ini konservasi. Konservasi ke sini dulu, baru lindung ke paling rendah ke HPK. Terkait nanti cara fungsi pengolahannya, perlakuan dan sebagainya itu nanti ada pembahasan yang lain itu kalau dikejar itu. Nah, itu ya.
Nah, nanti ini kalau di data ini spasialnya digolkan ke sini ya. Ini yang dari 100.100 sampai ini 100.500. Sama ini. Ini yang 100.000. Nah, ya apa? Enggak, ini kita dari ini aja, dari peraturannya aja. Kita dan diskusi dengan mereka itu kayak gitulah strukturnya kawasan hutan itu seperti itu. Gitu. Tapi kalau dari tampilan apa namanya di data spasial enggak seperti itu. Cuma kita untuk apa ya, istilah nyambungkan lah. Ini maksudnya kode ini apa, maka ini bisa dibaca mana? Yang satwa. Yang mana sih? Garis mana? Baris? Oh ya. Ya kan dibikinkan manusia. Manusia ya kadang tipe luput, salah, lupa, marah, itu kan bisa. Kenapa? Oh, iya, itu banyak kayak gitu gerah itu hanya hilang. Ya, iya, ya. Oke. Nah, permen. Permen 7 2021. HPT. HPT itu ya katanya dihilangkan. Tapi kalau di data di IGT, data spasial, nah masih ada. Nah nanti ini perlu yang kita diskusikan dengan mereka. Kalau kita lihat ya, di sini di 2025 kalau dilihat yang ini ya, kita cek ada nggak? Kita copy dulu. Ini di Ctrl A aja. Kalau kita masukkan di Excel, mana Excel? Nah, kita paste. Jadi bisa di copy semua langsung. Apa namanya itu atribut tabelnya. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi fungsi kawasan di sini. Nah, masih ada yang 100.400 ya. 100.400. Itu aturannya kan tahun 2021, Permen 7 itu. Nah, ini IGT yang kawasan hutan yang 2025. Kok ini masih ada 100-400. Nah, 100-400 itu artinya kalau kita lihat di sini itu adalah HPT. Nah, kalau diaturnya katanya nggak ada, kok di kita masih ada. Nah, ini kenapa nanti bisa kita tanyakan. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, ya. Nah, sekarang udah ya, ini kita hapus ya. Nah, kita hapus, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, kita balik ke GIS-nya. Sekarang kita akan menggabungkan tadi yang di Excel ke sini supaya nanti kita tahu apa namanya ini kodenya apa gitu. Misal kita sebelum sebelum ke sana, misal kita tampilkan kita kategorikan apa namanya ini yang KH17 2025 ini sesuai kode tadi. Cara yang seperti sebelumnya kan kita masuk properties ya. Kita klik kanan atau klik 2 kali secara cepat. Kemudian nanti di bagian simbologi kita klik single simbol, kemudian categorize, kemudian kita klik ini bagian value-nya, kita cari tadi yang fungsi KWS, kita klik dan kita classify. Oke, kita classify. Nah, betul semua angka-angka tadi, kemudian kita klik oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, mayoritas kan warna pink ya. Warna pink. Warna pink tadi oh, ungu ya? Oh, salah. Ungu. Oh ya.
ungu. Ya, sliver ya. Yang warna ungu ini kalau kita klik dulu yang sini ya, yang sini. Kemudian kita identify, kita klik. Ini kodenya 100 700 ya. 100 700. Kalau kita lihat di Excel-nya tadi, 100 700 adalah APL. APL ya. APL itu jadi bukan kawasan hutan maksudnya. Area penggunaan lain, jadi non kawasan hutan. Jadi nanti data di kawasan hutan itu tidak semuanya itu kawasan hutan. Ya, sebentar. Saya pause dulu ya, ada yang nanya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini, kalau kita klik yang sebelah kiri, ini kan berupa angka-angka ya, kode tadi ya. Nah, sekarang kalau seperti ini kan masih belum bisa terbaca karena masih berupa kode. Ya kan kita ingin menambahkan ini nama-nama ini ke dalam GIS. Nah, sekarang kita kondisikan dulu file Excel-nya. Jadi nanti setiap file Excel yang mau kita sambungkan ke GIS itu diusahakan dia berada mulai dari kode sel A1 ya. Jadi ini nama kolom ya di sini. Diusahakan seperti ini. Kemudian jadi ada nama kolomnya apa, kemudian data di bawahnya. Dan satu sheet saja biar enggak terlalu repot. Nah, lalu kita cari tadi filenya tempat penyimpannya di mana tadi? Tadi nyimpannya di mana tadi ya? Ntar kita cari dulu. 2025 kemudian kode kawasan hutan ya. Ntar ini saya close dulu. Ini di close dulu. Dan save. Ini juga di close dulu dan save. Oke. Nah, gini. Jadi posisinya GIS-nya terbuka. Kemudian kode kawasan hutan yang ini. File Excel. Ini ada dua cara. Seperti kemarin kita bisa ngedrag langsung. Klik, tahan, tarik ke GIS. Oke, nanti di sini muncul kan ada ini layar baru. Nah, cara kedua lewat menu layer, kemudian add layer, kemudian cari mana Excel ada nggak sih? Delimited ya. Kalau delimited tuh, oh di sini nggak ada ya. Harus dirubah jadi delimited dulu dari jadi CSV dulu. Oh nggak ada di sini. Nggak ada kayaknya. Ya udah, berarti paling cepat kayak gitu aja, di-drag aja. Saya kira di situ ada. Karena saya biasanya kalau masukin data ke GIS enak langsung gitu, di-drag gitu aja. Dah, gini nggak apa-apa. Nah, kita drag dulu, sudah. Lalu di sini nggak ada perubahan karena dia kan bukan data spasial ya, bukan data, tapi dia data tabular. Jadi nggak ada yang tertampil kan. Nah, tapi kita bisa lihat isi datanya apa. Tadi ini kan kode kawasan ya. Kita lihat sama seperti melihat yang lain di sini. Lihat seperti atribut tabel, kita klik aja. Nah, ini hasilnya. Atribut tabel dari ini, layar kode kawasan hutan ini isinya seperti ini. Apa? Apa nih? Tutup dulu. Iya, tutup dulu. Harus tutup dulu. Tadi kan contohnya ditutup, Mas. Tutup dulu. Diterak. Jadi untuk memasukkan ke dalam GIS catatan diusahakan tadi ya mulai dari A1 supaya mudah dan tidak nambah beban.
Jadi file Excel-nya itu dibersihkan dari data-data yang tidak relevan gitu ya, tidak perlu digunakan. Jadi usahakan satu tabel yang bersih seperti ini. Ya, mulai dari baris pertama gitu. Nih, jadi nanti supaya nggak nambah-nambah data. Kalau tadi kita tulis macam-macam itu nanti akan ikut. Nah, yang perlu diperhatikan juga nanti dipastikan kolomnya datanya itu sama ya isinya. Tadi kan kita mau nyari ini kan di sini tadi yang kita mau nyambungkan itu kan fungsi kawasan ya, kawasan. Jadi kan nama kolomnya fungsi KWS. Nah, kalau di kode jadi Excel-nya itu ini kode. Kalau mau supaya tidak bingung, bisa aja monggo ini diganti jadi fungsi KWS, misal seperti ini. Masih KWS, baru nanti disimpan, lalu di master lagi gitu. Tapi kalau sudah yakin itu nama kolomnya ya nggak masalah. Yang penting nanti isi di sini, isi datanya itu sama, match. Seperti kalau kita pakai formula VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP gitu loh di Excel. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Tadi kan sudah di-input nih. Ini sudah di-input. Selanjutnya, yang berikutnya kita akan menjoinkan antara dua layer ini. Yang KH ini dengan yang di sini. Nah, ya, kita joinkan. Caranya kita masuk ke properties lagi. Yang KH17 ini 25 properties. Kemudian di bagian joins ini kita klik. Oke. Lalu ya, joins di sini, lalu tanda plus di bawah. Ini ada plus, add new join kita klik. Muncul window baru. Kalau sudah muncul window baru, join layernya kita pilih. kita buka ini pilihannya yang kode kawasan hutan. Lalu join file-nya kita pilih yang kode. Yang kode ya, ini kan udah langsung terbaca, dia langsung kode. Jadi yang join field ini nama-nama kolom yang tersedia di file Excel tadi. Kan tadi ada kode, fungsi sama fungsi KH kan. Nah, jadi pilih yang kode yang ada angkanya tadi. Lalu target field itu ini ya berisi nama-nama kolom di layer 2025. Ya, jadi dicari yang fungsi KWS. Oke. Ini kan terlihat ya, dia diberikan kode 123. Artinya kolom itu berisi numerik. Nah, gitu. Lalu di sini yang ini tidak usah dihilangkan, centang tetap aja. Di sini ada join fields ya. Ini kalau kita biarkan saja default, maka nanti semua akan dimasukkan. Ya, terbawa. Nanti ini tiga kolom ini akan dimasukkan ke dalam atribut tabelnya layer 2025. Tapi kalau kita pilih, misal supaya tidak terlalu berat datanya, kita pilih, ini kita klik, kemudian kita centang yang fungsi sama fungsi KH. Yang kode tidak usah karena berarti nanti kan double data. Jadi fungsi sama fungsi KH saja. Lalu berikutnya di bawah sini ada tulisan kode kawasan hutan strip sheet 1. Nah, ini ini belum muncul kan? Kalau kita di tempat teman-teman seperti ini tidak terlihat. Setiganya kita klik maka muncul. Karena kalau default nanti nama kolom yang
yang dimasukkan itu akan menambahkan nama file kalau tidak diatur di sini. Supaya tidak menambahkan nama file ini. Nama filenya ini kode kawasan hutan. Ini kita beri centang, kemudian ini kita hapus. Ya, dihapus saja supaya tidak terlalu panjang nama kolomnya. Ya. Atau kasih nama yang lain, monggo silahkan dicoba. Oke, kalau sudah kita klik OK. Ya, klik OK, udah. Kalau sudah, setelah itu kita klik OK saja. Klik OK. Ada perubahan? Tidak ada, nggak kelihatan kan? Tapi terlihatnya di atribut tabel. Kita buka atribut tabelnya, maka nanti sebelah kanan akan muncul tambahan. Betul. Ada tambahan 2 kolom. Ya, gimana? Ya, primary key-nya ya. Ya, jadi primary key-nya adalah fungsi KWS, foreign key-nya adalah kode. Ya kan, foreign key-nya dari file Excel-nya kan. Nah, primary kan dari layer 2025. Ya, primary key-nya adalah fungsi KWS. Foreign key itu adalah kode yang ya, betul. Ya, 0. Dia tulisin 0 gitu kalau nggak ada. Dan itu kayak ya kalau kita biasa mainan Excel yang VLOOKUP itu seperti itu. Harus match itunya. Oke. Nah, sekarang berarti kan udah masuk nih ya. Saya join. Kan belum kelihatan. Nah, nanti kita rubah ininya tampilannya. Oke. Ditunggu nggak itu satunya itu? Misal kondisinya kita ingin menambahkan nama kolom yang di sini hasil joinnya itu supaya menunjukkan dia berasal dari file apa gitu. Kan filenya kan ini kan kode kawasan ya, kode kawasan ini. Jadi misal kita tambahkan kode gitu depannya. Nah, di sini kita balik lagi ke properties, sekalian kita cara ngeditnya. Ini kita klik ya di sini ya. Kita klik yang warna ini pensil warna kuning. Kita klik. Nah, di sini di bagian custom file name prefix-nya kita tambahkan misal kode gitu. Ya, yang dihapus tadi kita tambahkan. Misal kita klik OK. Kalau kita klik OK, maka nanti di sebelah kanan dia muncul kode kan. Kode fungsi. Ya. Ya, di depannya. Ya. Kenapa saya tadi kita hapus? Karena nanti kalau ini masuk kode kawasan hutan strip sheet 1 kan panjang banget. Itu repoti lah. Menurut saya sih merepoti. Mau hapus lagi, kita masuk ke properties lagi. Kemudian ini pensil. Nah, kemudian di bawah ini kode kita hapus. Delete gitu. Klik OK. Nah, maka hasilnya kan udah hilang dia. Nah, lalu dalam ya oke apa meneh? Karakter apa? Iya, tentu saja. General apa? General. Ya nanti kalau nggak kedetek, dia akan menghasilkan 0. Makanya dipastikan dulu, biasanya gini, dalam tahap seperti itu, kita melihat data mentahnya ya, raw datanya seperti apa. Kan raw datanya seperti ini. Ini kita baca ini, kolomnya isi datanya apa. Kita identifikasi mana yang penting, yang mau kita tampilkan, mau kita olah. Kalau file aslinya, ini sebetulnya ini file kawasan hutan seluruh Indonesia, saya potong khusus yang provinsi 17. Jadi provinsi 17 itu Bengkulu. Jadi
seluruh Indonesia itu dibikin untuk di IGT ya, informasi geospasial tematik itu ada standarnya, provinsi itu ada kodenya gitu. Nah, 17 itu dia Bengkulu. Terus yang Bengkulu seperti ini. Jadi supaya supaya nggak gede-gede banget ini filenya. Karena kalau aslinya ya mungkin sekitar lebih dari 500 atau 700 megabyte. Kan terlalu banyak. Jadi satu provinsi saja dulu buat belajar. Itu. Jadi dibaca dulu isinya apa, baru nanti kita apa namanya, memilih mana yang mau akan ditambahkan data. Kan kita mengidentifikasi kawasan hutan nih. Yang bisa kita tahu kan dari sini fungsi KWS nih. Karena di sini kan di file mentah nggak ketahuan mana mana hutan konservasi, mana produksi, mana lindung. Ya kode doang, nggak ada. Maka yang kita tambahkan adalah nama-nama kawasan hutan itu. Untuk nyambung itu, maka dibutuhkan kode. Kita cari di peraturan atau sumber yang lain yang bisa menunjukkan bahwa kode itu namanya apa. Gitu. Kalau sudah ketemu, baru kita bikin Excel-nya. Seperti ini tadi Excel-nya. Itu. Yang bisa nyambung kan di sini fungsi kawasan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita akan menampilkan nama-nama kawasan hutan tadi di sini. Nah, supaya nggak muncul seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke properties lagi, ke simbologi lagi. Di bagian value ini diganti menjadi pilih bawah fungsi kawasan KH, fungsi KH. Lalu klik classify. Kalau ada muncul peringatan, klik yes. Oke, lalu kita klik oke. Maka nanti di sini akan muncul kan. Nah. Oke. Itu. Nah, silahkan monggo dicoba dulu. Nih, selanjutnya kalau kita perhatikan, ini kan ada area penggunaan lain ya. Kalau dibaca di sini warnanya, kalau di tempat kami biru seperti ini. Mungkin di teman-teman kan berbeda. Nah, sekarang kita ingin menyeragamkan warnanya ini supaya sesuai dengan standar yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu. Cuma ada catatan lagi, file ini, file KH ini di atribut tabelnya kan udah ada tambahan kolom kan, tambahan kolom ini sementara, dia cuma sekedar kalau di Excel itu ada VLOOKUP gitu kan, di mana filenya terdiri dari dua file yang ya bukan dalam satu file kemudian beda sheet ya, tapi memang dua file, dia saling terhubung. Ketika ini tidak disimpan, maka nanti koneksinya terputus. Koneksinya terputus. Oke, terputus, nanti kita buka lagi, harus nyambung lagi. Gitu, itu nanti nambah repot. Oke. Supaya tidak ngulang lagi pekerjaan untuk menjoinkan lagi, lebih mudah seperti ini. Jadi yang KH ini mumpung dia masih terjoin, kita simpan jadi SHP yang baru. Kita simpan jadi sebuah file yang baru. Nah, caranya seperti kemarin sudah diajarkan nyimpan file, klik kanan, export, save feature as, atau layer, save as. Mana mau dipilih yang mana, ada dua cara. Nah, terus jangan lupa file name-nya cari lokasinya. Formatnya as save file, file name-nya cari lokasi tempat penyimpanan. Misal di sini. Tadi kan itu 2025 ya. Nah, misal 2025 kasih tanda apa? Monggo. Kasih nama kalau sudah disimpan. Lalu ya di add save file map ini tetap dicentang, kemudian klik OK. Oke, maka dia akan membentuk layer baru, ya, layer baru
Warnanya juga baru, ya satu warna. Dia kembali ke default lagi, tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, misal nih ada kondisi kita pengen langsung secara cepat warnanya seperti yang file sebelumnya. Jadi yang kita pengen yang 2025 add ini sesuai dengan di sini. Nah, ini cara cepatnya seperti ini. Kita klik kanan file yang 2025 yang lama, kita klik kanan, kemudian ke styles bawah, copy styles, kemudian all style categories. Kenapa all? Karena misal untuk kondisi misal di sini sudah ada warnanya, sudah kasih label, nama dan lain sebagainya. Ya sekalian aja satu semua pengaturan itu di copy. Sudah copy, kemudian kita ke layar yang baru tadi. Kita klik, kemudian klik kanan, kemudian ke styles lagi, lalu pilih paste style. Kita klik. Nah, ya langsung all style aja. Nah, selanjutnya ini file ini yang tadi kita simpan tadi, dia nanti atribut tabelnya kan sudah nambah ya, sudah nambah ini. Nah, di sini kita bisa menghilangkan poligon-poligon yang tidak berguna. Dan tadi kita fokusnya mau misal ke kawasan hutan nih. Kawasan hutan itu kan kalau dilihat di tabelnya tadi, mana tadi tabel Excel-nya? Ya, tabel Excel-nya kan yang mau kita fokusnya dari sini, yang dari 100.000 sampai 105.000. Nah, kita kan mau fokus ke sini. Jadi nanti yang berupa APL, danau, tubuh air ataupun yang nol itu hilang. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang APL. Nah, jadi harapannya seperti ini. Kalau kita hilangkan ini, kita uncheck gitu. Jadi yang APL, jadi tinggal cagar alam, hutan lindung, sampai TWA. Jadi cukup ini saja. Karena, kenapa kita hilangkan? Kalau nanti untuk pengolahan lebih lanjut ya, semakin banyak poligon, semakin banyak atribut tabel, itu semakin memakan memori dalam pengolahan data. Itu, dinambah berat. Jadi, kita mau fokusnya ke sini saja, kita hilangkan yang penggunaan lain. Nah, gimana caranya kita menghapus ini yang penggunaan lain? Nah, caranya nanti ini berguna untuk pengolahan data selanjutnya. Kita masuk ke atribut tabel untuk yang add ya. Kita masuk atribut tabel. Kemudian di sini kita hapus tadi yang penggunaan lain. Kan di sini kan di fungsi KH kan ya. Nah, kita klik yang ini icon filter. Icon filter ini kita klik. Nah, kita klik. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari yang di bagian fungsi KH. Tadi kan data untuk nama-nama call center kan di sini kolom fungsi KH kan. Nah, kita klik di sini, kemudian kita tambahkan kata kunci area. Kita klik area aja ini yang muncul ini, area penggunaan. Kita klik yang penggunaan lain. Nah, kita klik, sudah seperti ini. Kemudian kita klik select features. Kita klik select features, kita klik. Maka semua poligon yang memiliki data areal fungsi penggunaan lain di kolom fungsi KH, dia akan berwarna kuning. Artinya kalau di poligon ini warna kuning, di kikis itu dia defaultnya dia yang poligon sedang terpilih dan dipilih.
baik nanti untuk apa namanya, misal pemilihan mana yang mau dibaca ataupun yang mau diedit gitu. Nah, kalau cara manual, misal tanpa atribut tabel, kalau kita mau milih itu dari sini, ada icon yang ini, select yang warna kuning. Ini kalau kita klik ya, kemudian kita pilih poligon mana yang mau dipilih, kita perbesar gini, kita klik dengan warna kuning. Nah, gitu. Tapi kalau datanya banyak, maka kita gunakan atribut tabel aja. Supaya membatalkan pemilihan, ini diklik icon deselect. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba deselect lagi. Oh ya, ini ikonnya. Kita kembalikan dulu. Kita buka atribut tabel. Yang ini kita klik dulu, kemudian atribut tabel seperti tadi. Klik yang icon filter, kemudian kita geser ke bawah. Yang fungsi KH kita ketikkan huruf A, maka ada penggunaan yang muncul, kita klik, lalu select feature. Oke, kemudian kita close, lalu ya terbitannya di close nggak apa-apa, ya seperti ini. Nanti yang terpilih kan yang kuning ya. Lalu kita cari yang ada icon nih, toggle editing, pensil warna kuning. Apakah sudah muncul di situ? Kita klik toggle editing. Nah, kita klik maka nanti poligon yang terpilih dia akan ada warna merah-merah. Lalu klik icon yang ini, tempat sampah. Kita delete. Nah, sini delete 51 features. Oke, delete. Udah ya, apel hilang. Kemudian kita klik lagi toggle editing supaya kita simpan. Ya, klik. Nah, save. Itu. Udah kosong. Yang PL ini khusus kawasan hutan saja. Yang mana? Ini. Oh, nggak apa-apa. Memang ini nggak harus langsung otomatis berubah gitu, nggak. Cuma datanya nanti nggak ada. Kalau mau kita menghilangkan, ya kita balik lagi ke properties ya. Properties. Kemudian dari sini kita classify. Klik classify. Muncul nggak? Oh, nggak hilang ya. Nah, coba kita ganti dengan cara yang lain. Nggak, misal Aceh juga bisa aja, cuma misal langsung, misal nggak usah. Misal kita ganti pakai fungsi dulu, kita classify. Nah, udah, baru kita ganti menjadi yang fungsi KH classify. Nah, hilang kan? Klik apply. Nah, hilang kan? Ya, iya. Jadi secara pengaturan memang masih ada, cuma data sudah tidak ada. Oke. Dah. Nah, sekarang ini kan warnanya tidak standar ini. Nah, sekarang kita buka aturan yang standar Kementerian Kehutanan seperti apa. Jadi kita sudah siapkan peraturan per Dirjen Planologi Kehutanan 2014 ya. Jadi sudah di-share ya. Ini aturannya. Kalau jenengan ke bawah, kita geser ke bawah, ini ada berbagai macam pengaturan ya. Entah ini sampai bikin peta. Ya semoga nanti kita latihannya bisa sampai bikin peta seperti ini. Ya, sampai peta. Kemudian kita geser ke bawah nanti di halaman ini. Yang kemarin kita sebutkan ya, dia ada lampiran. Dia ada simbol-simbol. Ini misal ini untuk angka ketinggian, untuk gunung, danau, itu ikonnya seperti ini, warnanya seperti ini, ada kode-kodenya, RGB-nya. Kita cari yang kawasan hutan. Nah, di sini. Hutan menurut fungsinya, halaman 44. Halaman 44.
Tadi di penjelasan di depan tadi kan hierarki kawasan hutan itu ada 3 ya. Kawasan hutan konservasi, lindung, sama produksi. Nah, khusus untuk lindung dia tidak ada pemecahan, jadi tetap aja satu hijau tua. Untuk konservasi tadi dari CA, SM, TN, TWA, TB, Tahura itu warna masih sama, ungu, satu ungu seperti ini. Kemudian hutan produksi terbatas, hijau muda, tetap kuning, HPK, dikonversi dia pink. Nah ini kan ada pengaturan nih RGB. Ini RGB-nya kode angkanya ini yang bawah HSV. Nah kita sesuaikan dengan yang ini. 5 warna ini. Ya, ya. Kemudian yang di bawah ini juga bisa kita kalau menambahkan sama icon apa namanya hurufnya, tapi sementara kita pakai ini dulu, yang ini dulu yang 5 di atas ini. Nah, sekarang kita perkecil ya supaya nanti bermudah. Nah, gini. Pertama, kita masuk ke properties lagi. Yang file yang baru tadi kita buat. Kita klik 2 kali secara cepat. Nah, kalau sudah ini saya pakai Alt Tab biar pindahnya cepat, Alt Tab gitu. Sekarang kita mau ganti ini dulu satu-satu ini. Ini kan ada berapa nih? Ada 9. Ada 9 jenis. Nah, kita rubah. Yang ini ada cagar alam. Cagar alam ini termasuk kawasan hutan konservasi. Maka kita pakai angka ini yang atas. Nah, kita caranya bagian ini kotak ini ada warna di cagar alam kita klik. Klik 2 kali. Klik gitu. Oke, sudah akan muncul simbol selektor ya. Nah, filenya ini bisa langsung kalau mau diganti langsung ke ungu gini juga bisa, monggo. Tapi kalau memang mau sesuai dengan di aturan, kita klik simple fill. Simple fill. Kemudian fill colornya kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini ini kan ada HSV, RGB ya. Nah, kita sesuaikan dengan angka yang tadi di sini. Jadi aturan. Nah, betul. Ya makanya kita bikin seperti ini. Ini memang harus satu-satu. Makanya kita persiapkan kalau data-data yang dipakai terus-menerus, kita siapkan stylenya. Jadi supaya tidak berubah-ubah. Misal ada, ini kan tahun 2025. Nanti siapa tahu berikutnya ada tahun 2026 ada kawasan hutan lagi, kita pakai style yang sama, tinggal dikopikan, nggak perlu ngatur-ngatur ulang seperti ini. Mari kita buktikan. Nah, kita rubah dulu di sini. R-nya kita pakai R ini ya. R berarti 197. Kemudian G-nya 137, B-nya blue 254. Red, green, blue. Ya, yang kita RGB ini aja. 197, nih ketikkan 197. Kemudian G-nya, green-nya 137. 137. Satu lagi blue-nya 254 ini. Blue-nya 254. Nah, gitu. Lalu tambahi sekalian HSV-nya. Red-nya HSV berarti H di sini 271. H di sini H 1. Nih, kemudian S-nya 46, nih 46. Kemudian V-nya 100, ini ganti 100. Nah, bergerak kan? Ini bergerak ya. Bergerak ya. Kalau ini sesuaikan ya. Nah, ya, kalau yang biasa kami lakukan, saya cuma merubah ini aja, RGB-nya saja. Satu aja. 197, 137, sama 254. Nah, gini aja.
Kita klik oke. Oke, tapi ungunya wah agak muda kan? Agak muda. Ungunya agak muda. Padahal kalau dilihat di aturannya dia agak tua kan. Nah, ini yang biasa pernah kami lakukan, saya nggak terlalu berpatokan pada di sini, angka di sini, angka ini, angka RGB ini, tetapi saya usahakan warnanya dengan simbol warna. Jadi ya kita rubah dari sini langsung manual ya, kita bandingkan ya. Kira-kira yang warna mendekati ini apa gitu. Nah, kita dekatkan, kita geser yang lingkaran hitam. Nah, ini agak harus pakai ini mata sing sehat kayaknya. Nah, kira-kira mirip ya? Nah, mirip. Maka nanti RGB-nya akan berubah angkanya. Nggak apa-apa. Kita klik OK. Lalu, ini kan nggak ada garis tepinya ya. Nah, ini kita hilangkan garis tepinya. Di bagian stroke style. Stroke style ini kita hilangkan. Kita klik pakai no line. Ya, no line. Jadi, hasilnya nanti harapannya dalamnya warna ungu tanpa garis tepi. Ya. Lalu kita klik OK. Nah, kalau mau kita lihat hasilnya ada perubahan atau enggak, ini tekan geser ya. Kita coba apply dulu. Nggak usah OK, jangan OK, apply dulu. Nah, dia nanti ada berubah nggak? Oh, belum kelihatan karena cagar alam itu kecil. Nah, sekarang nanti kita kerjakan dulu yang lain sekalian. Ya, berubah. Sekarang ini hutan lindung ya. Hutan lindung kita rubah jadi hijau tua. Ya, hutan lindung yang ini, hutan lindung kita klik ikonnya ini, kita klik 2 kali. Lalu kita ke simple fill. Fill colornya kita pilih yang warna hijau. Coba kita geser dulu yang mungkin ini yang hitamnya kita geser ke sini. Agak hijau ke sini. Lalu yang lingkaran kita geser ke sini. Nah, cari kira-kira yang hijau tua. Yang mirip dengan aturan. Warnanya seperti ini. Hijau tuanya mungkin ke sini. Nah, kira-kira sudah agak mirip ke sini. Kita klik OK. Sama seperti tadi, stroke stylenya kita ganti menjadi no line dan klik OK. Jadi sudah ungu sama hijau sudah ada. Lalu berikutnya hutan produksi terbatas HPT. Ini hijau muda di bawahnya. Kita lakukan cara yang sama. Ini kita rubah, kita klik 2 kali, pilih yang simple fill, fill color, kita klik, cari yang hijau muda. Kira-kira di sini ya, agak terang ya ini ya. Oh, kurang terang ke sini kira-kira. Nah, kira-kira sudah mirip. Kita klik OK. Lagi stroke stylenya kita bikin no line. Klik OK. Lalu berikutnya hutan produksi tetap. Ini kuning. Nah, ini kuning terang. Klik 2 kali, kemudian simple fill colornya kita ganti, klik ini kita geser warna kuning, lingkaran yang kita geser ke paling ujung, yang paling terang ya kuningnya, kita lihat, nah kira-kira masih kurang mirip, nah kita sudah cocok, lalu kita klik OK, sama stroke stylenya kita no line, dan klik OK. Kemudian terakhir yang HPK, kita klik 2 kali, HPK warnanya pink, lagi kita klik simple fill color, kita pilih warna merah, kita geser ke sini lingkarannya, kita lihat kita bandingkan masih kurang warnanya, kita agak merah ke sini, nah ini agak keunguan ya, pink ke sini kali ya. Kalau kesulitan pakai ini 254, coba masukkan 254 169 169, ini 169 juga 169. Oh, daerah sini.
pinknya warna sini, daerah sini. Ini tinggal kita sesuaikan aja dikit. Ya beda ya, ya udah nggak apa-apa lah. Nah oke, udah lah nggak apa-apa seginilah. Kemudian stroke line no line, klik OK. Nah lalu untuk yang Taman Buru Tahura, Taman Nasional sama TWA, kita kopikan dari sini, cagar alam. Kita klik kanan, ini supaya nggak satu-satu lagi, kan sama tuh warnanya. Ini klik kanan, copy, simbol. Ke Tahura ini klik kanan, paste simbol. Tahura klik kanan, paste simbol. Taman Nasional klik kanan, paste simbol. TWA klik kanan, paste simbol. Jadi dikopikan simbolnya. Nah, sudah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kira-kira kalau nanti di Kementerian Kehutanan, ya semoga ini bisa diterima bentuk warna seperti ini. Jika sudah, nah sekarang kita, ini kan stylenya sudah ada nih, bisa dibuat. Nanti kalau kita punya ini, contohnya ini di yang 21, apakah seperti ini bentuknya? Ini bisa kita kopikan ke style seperti ini ke yang 2021. Ya, cuma kalau copy langsung kemungkinan tidak akan bisa. Kemungkinan tidak bisa. Bisa kita coba ya. Kalau tadi kan kita tunjukkan kalau kita tinggal klik kanan, style, copy gitu kan. Nah, coba kita seperti itu. Style, copy, kita klik. Kemudian yang 2021 ini kita klik kanan, style, paste, style, all categories. Di sini muncul kan ya? Muncul. Tapi ini kita lihat layarnya. Layar yang 21 kan tempat saya belum dicentang tuh. Kita uncek yang add ya, yang lalu kita tampilkan. Tampilkan nggak muncul kan? Nggak ada. Tidak ada. Nggak kelihatan di sini. Apa yang layer 2021 nggak kelihatan. Tapi kalau kita rubah stylenya kita klik ya, bisa 2021. Di sini ada, kita klik ini sini nggak ada nih. Misal kita rubah dulu bentar ke single simbol, warna seadanya misal ya, kita seperti ini. Nah, seperti ini muncul kan ininya, simbol isinya. Tapi kalau kita stylenya kita paste, tadi kan masih copy, hilang. Kenapa hilang? Karena di sini yang kita copy yang di awal, pengkategoriannya itu kan berdasarkan value ini, fungsi KH. Ada kolom fungsi KH kan? Yang di sini, ini loh. Kita lihat di atribut tabel, secara tabular, di sini kan ada fungsi KH nih. Nah, kita mengkategorikan berdasarkan ini fungsi KH. Sedangkan kalau yang di sini, ini belum ada. Maka, ya, betul, kan belum ada nih. Karena belum ada, maka kita harus joinkan. Joinkan antara tadi yang 21 sama kode kawasan hutan. Joinkan seperti tadi. Nah, bisa? Bisa ya? Nah, kita join. Caranya join. Ini agak tepatnya gini. Kita klik tadi yang 21, masuk properties, kemudian klik join, kemudian plus, kemudian join layernya kita ganti menjadi kode kawasan. Join fieldnya adalah kode ya, kode. Target fieldnya di sini kita ganti menjadi fungsi KWS. Ini fungsi KWS, kemudian join fieldnya dicentang fungsi sama fungsi KH. Custom file name-nya kita centang, kita hapus. Kita klik OK, klik OK. Oke, sudah. Lagi masuk ke simbologi. Kemudian ini kita fungsi KH sudah muncul ya, fungsi KH.
Lalu classify. Yang ini ordernya kita klik minus. Kita klik OK. Muncul nggak? Oh, nggak muncul. Muncul. Ya, kita lihat dulu. Kenapa tidak muncul di sini ini? Coba atribut tabelnya seperti apa. Nah, ternyata di sini 0, 0, 0, 0, 0. Ini kan 0, 0 nih. 0. Kenapa 0? Karena fungsi KWS di sini dia nggak nyambung dengan data di sini yang di sini malah nggak ada. Harusnya muncul, kok nggak muncul? Nah, apakah di sini karena di sini? Nah, bentar, kita lihat. Coba kita remove dulu. Kenapa kok nggak muncul kode kawasan hutannya? Kita tampilkan lagi kode kawasan hutan, kita tarik dulu. Ya. Sudah ada. Kita joinkan ulang. Plus kode kawasan hutan seperti tadi. Kemudian pilih yang fungsi KWS kode. Jadi kita ulang join. Apakah muncul? Kita klik OK, maka muncul. Jadi yang 2021 sudah muncul ya. Yang add. Nah. Ya. Kalau dilihat, apa itu yang warna kuning? Hutan produksi tetap. Nah, kalau dilihat ada besar seperti ini ya. Yang 2000 ini kita hapus dulu, yang 2025 klik kanan remove. Nah, kalau kita bandingkan secara visual kita uncheck. Nah, ini ada kuning, dia dari hijau di tahun 2021 berarti hutan lindung berubah menjadi hutan produksi tetap. Gitu. Jadi HPT. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan tadi masih join ya, 21 sama kode kawasan ya. Nah, kita lakukan hal yang sama supaya menghemat, supaya nanti tidak berubah-berubah. Kita simpan jadi layer baru. Klik kanan, export, save feature as, kemudian pilih lokasi, namanya ini ya. Nah, kita ganti aja yang ini jadi satu add. Kita klik save, kita klik add. Nah, sudah. Tinggal yang ini kita remove dulu supaya tidak terlalu banyak. Kita klik. Lalu ini kan masih ada yang kawasan ini APL ya. Nah, yang APL. Nah, kita klik filter. Kita klik filter, kita hapus dulu yang areal penggunaan lain. Kita klik select feature. Nah, kita hapus dulu. Lalu ini kita biar kelihatan. Ini kan ketutupan 2025, kita uncheck dulu. Nah, segini. Kemudian klik toggle editing, lalu klik delete. Nah, kita klik save. Nah, gini. Lalu kalau kita lihat ininya, atribut tabel yang 2021 yang add ya. Bentuknya seperti ini, kita klik pojokan. Nah, ini kan sudah ada fungsi sama fungsi KH. Nah, sama. Seharusnya bisa nanti kita stylenya kita kopikan. Tapi ini ada belum terdefinisi. Ini ada ini, kita hapus saja. Nah, ini ada dua baris yang belum terdefinisi. Kita hapus. Jadi ini bukan kawasan hutan gitu. Caranya ngapus, kita select ini dari sini. Dari angka ini, dari sebelah kiri ada angka 1 sama 2, kita klik, tahan, geser. Jadi warna biru. Lalu kita klik pensil, toggle editing lagi. Kita klik, tekan, ini ada tempat sampah di sini. Kita klik. Nah, berarti ada dua feature yang kita hapus. Kita klik delete. Nah, sudah.
baru kita simpan lagi. Klik toggle editing, kita klik, lalu kita klik save. Nah, lalu kita kopikan stylenya yang di sini, yang 25 ke 21. Klik kanan, style, copy all style kategoris, kemudian klik yang 2021 style, paste kategoris. Nah, jadi sudah sama kan stylenya itu. Jadi intinya yang kalau untuk menyamakan tadi style itu kolomnya harus sama. Karena dasar pengkategorian itu tadi berdasarkan fungsi ini kan berdasarkan bukan ini. Pengkategorian yang 25 itu berdasarkan value-nya fungsi KH. Maka nanti yang akan dipakai style itu juga value-nya harus ada kolom fungsi KH juga. Kalau tidak, maka di sini nanti warnanya merah seperti tadi. Oke. Nah, jadi maksudnya ini kan pengaturan simbologi warna seperti ini. Nanti kita bisa pakai untuk save file kawasan hutan yang lain, lokasi yang lain, posisi yang lain, atau yang lain gitu. Asalkan atributnya sama. Nah, misal kita sekalian tambahkan teks di sini. Ini apa gitu. Kalau orang baca di sini kan ini nama apa namanya ini? Nama kawasan hutan. Kalau kita lihat atribut tabelnya, sini kan ada di sini. Kemudian ada nama objek. Ini nama objeknya di sini. Oh, ini kosong ya. Enggak ada isinya. Oh, ada yang enggak. Jadi nama kawasan itu nanti selain kawasan jenis A-nya apa, kadang dikasih nama. Misal Swarga Marga Satwa apa gitu. Gitu. Misalnya ada CA nih ya. CA Cagar Alam. CA di sini ada namanya CA mana sih tadi? Nah, ini Teluk Klowe region 96. Nah, misal kita tambahkan ini. Kita ganti. Kita masuk properties, kemudian ke labels. Label, kemudian single label. Lalu kita klik epsilon yang sebelah kanan ya. Sini ada epsilon. Lalu di sini kita pilih yang di file ini ada sebelah kanannya ada file. Kita geser ke bawah ke fungsi saja. Kan singkatannya aja. CA gitu. Kita klik 2 kali. Oh, yang no SKKW sini kita hapus dulu. Kita blok, kita delete. Lalu kita kasih tanda plus. Kemudian objek, mana nama objek? Oh, ini nama objek. Kita klik 2 kali. Nah, supaya nanti ada spasi antara jenis kawasan hutan sama nama objeknya, sebelah plus ini dikasih tanda petik 1, spasi, tanda petik, sama plus gitu. Jadi ada spasinya. Fungsi, spasi, namanya apa gitu. Lalu kita klik oke. Nah, lalu kita klik oke. Nah, jadi kan ketahuan nih, misalnya nih Taman Nasional Kerinci Sebelat gitu. Kemudian TWA Sebelat, ya nggak apa-apa. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Nanti kita coba ya. Caranya gitu. Bentar. Nah, ini kita simpan dulu stylenya. Nanti kita buat project yang baru pakai kawasan hutan yang tahun 2023. Ya, iya. Nanti kita asasan. Ini dulu delete dulu. Nah, kita simpan stylenya ya. Stylenya yang 2025. Masuk properties lagi. Kemudian ke style. Ya, properties langsung ke style aja. Karena nanti masing-masing ini tetap ada di kiri bawah tetap akan ada ini style. Karena dia akan pakai ke ke masing-masing menu gitu. Style, kemudian save
style, kemudian filenya kita cari lokasi penyimpanan. Misal tadi di sini. Tadi mana 17? Mana 17 ya? KH K KH 17. Nah, sini. Sana sih KH misal gitu. Style KH. Dan kita simpan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, stylenya tersimpan. Lalu, misal kita lain hari nih, lain hari. Kita ntar ini saya tambahkan dulu. Misal kita bikin project yang lain dengan data yang berbeda. Nah, misal satu project ini, saya buka project yang lain. Jadi kalau di Kikis bisa buka beberapa ini ya. Ini ada 3 gitu. Nah, lalu kita pakai tadi yang kawasan hutan yang tahun 2023 tadi. Nah, ini 2023, misal kita drag seperti ini. Nah, kan mirip 2023. Lalu kita pakai style yang tadi. Style yang sudah kita simpan tadi, 2005 kita pakai stylenya. Caranya kita masuk ke properties lagi, kemudian langsung ke style, load style, file. Tadi cari yang KHKML nih. Kita klik, kemudian kita klik open, lalu load style, lalu klik OK. Ini muncul ya, muncul, tapi gambarnya nggak ada. Seperti tadi berarti ini kan kasusnya. Tadi, kalau kita lihat di properties, pengkategoriannya, simbologinya di sini ada pakai fungsi KH. Di warnanya merah. Warna merah. Kenapa merah? Karena layer ini belum ada kolom fungsi KH. Kita klik di sini, klik atribut tabel, ini enggak ada. Nah, oleh karena itu kita pakai file Excel-nya yang tadi. Excel tadi yang kawasan hutan tadi, yang kode tadi. Ini kita tarik dulu. Kita buka ke sini. Ke GIS. Kita pastikan sudah ada. Lalu kita join-kan. Kita join mana? Join plus kawasan hutan, kode sama fungsi KWS. Kita klik fungsi sama fungsi KH, ini dihilangi. Dan klik OK. Lalu klik OK lagi. Maka akan muncul. Gitu. Jadi ini seperti project yang satunya. Ada project ini kan. Ini ada dua KH 2025 sama 2000 ini 23. Ini 2 project gitu. Nah, ini stylenya bisa tersimpan, nanti bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Kalian bisa dipakai gitu loh untuk kedepannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi stylenya ini tadi, stylenya bisa di copy kemudian disimpan untuk file yang lain dengan catatan asalkan style yang awal itu nama kolomnya dan isi datanya itu bisa sama. Misalnya gini, tadi kan kita pengkategorian simbolinya pakai ini kan fungsi kawasan hutan ya, fungsi KH. Maka nanti file yang lain itu juga harus punya itu. Harus punya fungsi KH juga. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah jam 11, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, kita tutup dulu. Sementara ini dulu. Nanti kita insya Allah kita tambah yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucap kata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.